18, 10, 12, 12, 20, 011, kelas A angkatan 2018 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Nazwardi dengan NIM 18 10 12 111 0019 dari program studi Pendidikan Fisika kelompok 4 kelas A angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Nareswari Mardi Utami dengan NIM 18 10 12 12 216 dari program studi Pendidikan Fisika. Perkenalkan, nama saya Nursida Umi Mesyarah dengan NIM 18 10 12 11 2002, kelas B angkatan 2018, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sulisa Fitri, NIM 18 10 12 11 20 023, kelas A angkatan 2018, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok materi dari elemen-elemen pendidikan inklusi. Yang pertama adalah welcoming school. Welcoming school adalah sekolah yang ramah terhadap anak, di mana anak akan mendapatkan hak untuk mengembangkan potensinya secara optimal di lingkungan yang ramah dan terbuka. Selain welcoming school, ada juga welcoming teacher. Welcoming teacher ini adalah poin kedua dari elemen-elemen pendidikan inklusi, yang dimana guru harus bersifat terbuka terhadap peserta didik, dan juga guru harus mengetahui kesehatan fisik maupun psikis peserta didik. Selain itu, guru juga harus memahami sifat maupun karakter anak. Kemudian, guru juga harus menjadi penolong, bukan memberikan punishment atau hukuman terhadap siswa atau peserta didik jika peserta didik tersebut melakukan sebuah kesalahan, terlebih dalam konteks pendidikan inklusi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah menekankan kerjasama daripada persaingan. Yang kedua adalah kurikulum yang fleksibel. Yang pertama adalah menekankan kerjasama daripada persaingan. Menurut UNESCO tahun 2005, ada 3 hal penting yang mengakomodasi konteks penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama adalah merespon keanekaragaman siswa. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi siswa. Yang ketiga adalah mengurangi keterpisahan dari dan dalam pendidikan. Pendidikan inklusi lebih mengarahkan kepada kerjasama dan tindakan kooperatif daripada pencapaian individu, karena pada pencapaian individu akan cenderung untuk saling menjatuhkan atau keinginan untuk selalu tampil lebih baik daripada yang lain. Siswa akan dibimbing untuk berpartisipasi aktif dalam sebuah kelompok. Partisipasi siswa bisa dinilai dengan cara keaktifan dia menjawab dalam kelompok, kemudian bagaimana dia memimpin dalam sebuah kelompok, dan bagaimana koordinasi yang kuat dalam sebuah kelompok itu. Nah, diharapkan dengan ini bahwa tidak ada siswa yang terpinggir atau dapat terciptanya pemerataan perlakuan. Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang diarahkan dalam pembelajaran inklusif. Poin yang kedua adalah kurikulum yang fleksibel. Dikutip dari buku Subadi tahun 2013 mengemukakan definisi kurikulum diferensiasi, yaitu yang pertama adalah kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang memberikan pengalaman sesuai dengan minat dan keintelektualan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang menantang sesuai dengan kemampuan siswa, di mana kurikulum ini memiliki karakter cepat belajar dan mampu menyelesaikan problem dengan cepat. Dalam pembelajaran inklusif, ada 4 model kurikulum yang biasa digunakan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Yang pertama ada duplikasi kurikulum, yang kedua ada modifikasi kurikulum, yang ketiga ada substitusi kurikulum, dan yang keempat adalah omisili kurikulum. Kurikulum-kurikulum tersebut tetap disesuaikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga bagi mereka yang mengalami tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, atau tunalaras, atau bahkan mereka yang mengalami keterbelakangan mental akan tetap mendapatkan pendidikan. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan 2 poin penting yang terdapat dalam elemen-elemen pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu layanan individual, dan yang kedua yaitu mengakomodasi perbedaan. Kita yang pertama yaitu layanan individual. Layanan individual dapat didefinisikan sebagai layanan yang diberikan kepada siswa yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran dikarenakan keterbatasan fisiknya. Namun perlu diingat bahwa di sini keterbatasan fisik bukan hanya yang bersifat permanen, tetapi juga yang bersifat temporal atau sementara. Nah, saya akan memberikan 2 contoh pemberian layanan individual yang ada di dalam kelas. Yang pertama, ketika ada seorang anak tunanetra yang sedang masuk ke pembelajaran membaca peta, maka kita tidak bisa memberikan peta normal kepada anak tunanetra ini,
dikarenakan dia akan kesulitan untuk membacanya, tetapi guru seharusnya dapat memberikan peta khusus, yaitu peta raba, sehingga anak tunanetra dapat merabanya untuk mendapatkan informasi yang sama dengan informasi yang didapatkan oleh anak normal. Kasus kedua yaitu tentang anak tunagrahita yang belajar menghitung angka 1-100. Kita tentu tidak bisa memaksa anak tunagrahita ini untuk menghitung 1-100, tetapi kita harus memberikan keringanan, seperti misalnya hanya kita batasi angka 1 sampai angka puluhan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengakomodir perbedaan. Kita sudah tahu bahwasannya pendidikan inklusi ini berusaha untuk mengakomodir semua anak tanpa memandang perbedaan, ras, keturunan, bahasa, suku, atau yang lainnya. Nah, di dunia ini ada sebuah dokumen internasional yang menjadi acuan bagi penerapan pendidikan inklusi, yaitu dokumen internasional Salamanca. Nah, di dalam Salamanca itu kita dapat mengutip sebuah pernyataan bahwasannya prinsip utama dari pendidikan inklusi itu adalah memudahkan bagi semua anak untuk belajar tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang terdapat dalam diri mereka. Nah, kemudian dalam dokumen Salamanca itu terdapat banyak poin-poin penting. Nah, yang kemudian saya ambil beberapa poin pentingnya. Yang pertama, anak-anak itu memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan perbedaan. Dan yang kedua, perbedaan itu hal yang normal dan pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus seyogyanya bersekolah di dalam lingkungan tempat tinggalnya saja. Yang keempat, masyarakat memiliki peran penting di dalam pendidikan inklusi. Dan yang kelima, sekolah seharusnya bisa mengakomodasi semua anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kedua poin penting tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam pendidikan inklusif, perlu adanya program pengembangan khusus dari sistem pendidikan khusus yang bisa bekerja sama dalam sistem pendidikan inklusif. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ada atau belum ada pusat sumber penanganan anak berkebutuhan khusus, namun tetap harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memang mendukung terselenggaranya layanan yang prima terhadap perkembangan peserta didik. Misalnya dengan puskesmas, perguruan tinggi, psikolog, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga keberbakatan, dan yang lainnya. Salah satu upaya agar pendidikan inklusi dapat berjalan optimal yaitu dengan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara pendidik khusus dan reguler. Orang tua juga sangat berpengaruh karena proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus beriringan dan sejalan dengan di rumah untuk menunjang keberhasilan sekolah inklusi tersebut. Selain itu, guru juga memiliki tugas mengawal perkembangan dan pencapaian siswa melalui rancangan program yang sistematis dan terstruktur ketercapaiannya. Selanjutnya yaitu bekerja tim. Semua orang yang terlibat dalam pendidikan harus bekerja sama atau bekerja secara tim, misalnya seperti orang tua siswa, kepala sekolah, guru komite, staf sekolah, bahkan orang lain yang sehari-hari bekerja di lingkungan sekolah. Semua orang harus mendapat pemahaman tentang paradigma pendidikan inklusif agar mereka tidak enggan mengimplementasikan paradigma pendidikan inklusif tersebut, dan juga diharapkan untuk memberikan dukungan yang positif serta bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika prinsip piramida inklusif terpenuhi dengan baik. Nah, berikut ini prinsip piramida inklusif, yaitu yang pertama yaitu kebijakan inklusif. Paradigma pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika didukung oleh para pengambil kebijakan serta pejabat yang berwenang menentukan arah kebijakan pendidikan, seperti misalnya pengawas, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain penentu kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu budaya inklusif. Paradigma pendidikan inklusi harus mengakar di setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Budaya inklusif terwujud dengan dukungan dan sebuah komitmen untuk selalu mengatasi hambatan. Yang ketiga yaitu praktek secara nyata. Praktek nyata merupakan wujud keberhasilan tertinggi dalam tingkatan pelaksanaan pendidikan inklusif, yang tidak hanya teori, namun paradigma pendidikan inklusi nyata ada di sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlunya guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus itu harus memiliki kualifikasi yang dapat membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus, yakni harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan juga keahlian yang dapat membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tugasnya adalah menangani hambatan belajar
anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan caranya adalah guru pendamping khusus tersebut bekerja sama dengan guru kelas untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, mengetahui hambatan belajarnya. Peran guru pendamping khusus yang pertama adalah bekerja sama antara guru pendamping khusus dan guru kelas untuk mengetahui informasi tentang anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran agar semua anak dapat berpartisipasi di kelas sesuai keberfungsiannya. Yang ketiga adalah mencurahkan permasalahan, memberikan solusi, dan juga sebagai tempat untuk berdiskusi. Yang keempat adalah sebagai tempat berkonsultasi. Berikut adalah contoh penerapan guru pendamping khusus dalam pembelajaran.